Beriku sekalian saya muliakan, Nabi Muhammad alaihissalam menceritakan dalam salah satu hadisnya, Nisa'ul Jannah arba'ah, perempuan surga itu ada 4, kata Nabi ini. Maksudnya menjadi ratu-ratunya surga, itu ada 4 orang. Siapa saja beliau? Yang pertama Asiyah bintu Muzahim, Asiyah istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua lagi Maryam Ummu Isa, Maryam ibunda Nabi Isa. Kemudian yang ketiga Fatimah, ketiga Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah putranya Pak Khuwailid, istrinya baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad, Sayyidah Fatimah putrinya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keempat wanita ini Nabi Muhammad menyebutkannya sebagai Nisa'ul Jannah, wanita-wanita surga. Beliau-beliau ini pemimpin wanita surga yang bisa kita ikuti jalannya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita ikuti jalan-jalan mereka, insya Allah kita pun juga akan jadi wanita yang juga akan masuk ke dalam surga, sehingga menjadi wanita yang dirindukan surga, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa aja nih yang bisa kita ikutin dari keempat wanita ini? Nomor 1 paling utama, kesabaran. Asiyah, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi suaminya. Sayyidah Maryam, wanita yang luar biasa sabarnya menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan, fitnahan-fitnahan orang. Nah, ini perlu nih zaman sekarang. Apalagi di era yang bukan hanya nyata tapi juga dunia maya. Komentar-komentar netizen enggak kalah pedes dari ucapannya tetangga yang julid. Luar biasa. Perlu banyak kesabaran. Difitnah enggak tanggung-tanggung. Jadi wanita yang berzina, Sayyidah Maryam. Padahal jangan kata zina, sentuhan laki-laki yang bukan mahram aja nggak pernah. Sayyidah Maryam binti Imran, putrinya Pak Imran, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan bukan hanya sampai situ fitnahannya Sayyidah Maryam. Bukan hanya difitnah menjadi pelaku dosa, bahkan difitnah, wah jangan-jangan dia adalah istrinya Tuhan. Diperistri jadi istrinya Tuhan. Itu fitnah yang luar biasa kejinya. Jadi istrinya Tuhan, padahal Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tentu saja juga nggak punya istri, teman-teman. Allah zat yang Maha Esa tidak sama dengan manusia, tidak sama dengan makhluk manapun. Karena semuanya makhluk, termasuk Sayyidah Maryam, Allah SWT yang menciptakan. Bagaimana mungkin Sayyidah Maryam kemudian diperistri oleh Allah SWT? Subhanallah ala dzalik, maha suci Allah SWT dari itu semuanya. Sayyidah Maryam, kita belajar tentang kesabaran. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, Masya Allah bu, sabarnya luar biasa. Ngadepin apaan Sayyidah Khadijah sabar? Bukannya Sayyidah Khadijah kaya raya Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi istri Nabi Ustazah, bukannya Sayyidah Khadijah jadi ibu dari
orang-orang pertama yang masuk ke dalam agama Islam, dan saya baca kisah Sayyidah Khadijah dari banyak kitab. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, ketika saya membacanya saya ngerti kenapa Sayyidah Khadijah lah yang dipilih Allah menjadi pendamping Nabi Muhammad alaihissalam di awal-awal Islam. Yang dipilih Sayyidah Khadijah, bukan saya, bukan kamu, bukan kita semua, bukan wanita yang lain. Karena memang beliau ini adalah ratunya kesabaran. Bu, 2 tahun lebih berada di pengasingan. Jarang bisa dapat makan. Perut diganjal dengan batu 2 tahun lebih. Sayyidah Khadijah cerita, kuntu amshi amyalan. Saya harus berjalan bermil-mil, berkilo-kilometer untuk mencari daun-daunan hijau, sekedar pengganjal lapar yang sudah tak tertahankan. Luar biasa. Dan beliau, Bu, berasal dari perempuan yang sangat kaya raya. Berasal dari perempuan yang punya banyak pelayan-pelayan. Sampai harus berjalan bermil-mil jauhnya. Nyari makan, nyari nafkah, jualan. Bukan ibu-ibu sekalian. Bukan jualan pisang goreng, bukan. Nyari daun-daunan hijau buat mengganjal lapar. Bukan saya kelasnya, bukan kamu kelasnya. Ini adalah kelasnya Khadijah bintu Khuwailid. Sampai ada satu perbincangan yang luar biasa indahnya antara Nabi sama Sayyidah Khadijah. Di saat-saat Sayyidah Khadijah itu udah tinggal, mohon maaf, tulang berbalut kulit di pengasingan. Nabi juga kurus. Tapi Sayyidah Khadijah tuh kok dapat makanan, Bu, diduluin Nabi Muhammad. Makanlah wahai Rasulullah. Padahal orang ngasihnya ke Sayyidah Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah itu di saat beliau kaya, dermawannya luar biasa. Jadi di saat beliau diasingkan di sebuah rumah kecil yang gak layak disebut rumah. Diasingkan oleh orang-orang kaum kafir Quraisy, ditaruh di sana sama Nabi Muhammad alaihissalam. Rumah satu, gak ada apa-apa, Bu. Orang tuh kadang sembunyi-sembunyi buat ngasih. Sebab kalau ketahuan taruhannya nyawa. Gak bisa jual, gak bisa beli. Orang kalau ngasih makanan sembunyi-sembunyi, kebayang. Bukan sehari 2 hari, 2 tahun lebih. Nabi itu ada. Malam-malam ngeliatin Sayyidah Khadijah. Udah sama-sama baringan. Terus Nabi duduk dipandangin Sayyidah Khadijah. Terus bilang begini. Ya Khadijah, inni astahi minki. Khadijah, saya malu banget sama kamu. Sayyidah Khadijah buka mata, duduk. Nanyain, kenapa engkau merasa begitu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad bilang, saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu, kamu perempuan yang kaya raya. Sekarang bahkan sekedar makan, begitu susahnya. Saya ingat Khadijah, saya nikah sama kamu,
Kamu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Sekarang kau bahkan terlihat lebih tua dari usia yang semestinya. Maafkan aku, wahai Khadijah. Semacam kecantikannya dimakan derita. Cantikannya memudar. Karena nestapa, karena lapar, karena kesedihan, karena kesusahan. Kesusahan. Aku ingat wahai Khadijah, saya menikah denganmu sedangkan kamu adalah perempuan yang begitu mulia. Kamu dimuliakan oleh kaummu. Sekarang bahkan kita harus berada di pengasingan semacam ini wahai Khadijah. Sayyidah Khadijah tersenyum kemudian berkata kepada suaminya, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Kau harus tahu, sejak aku memutuskan menikah denganmu, aku jadikan seluruh waktuku, seluruh tenagaku, seluruh hartaku, nyawaku, hidup matiku, hanya untukmu wahai Rasulullah. Wanita yang begini gimana enggak dirindukan surga? Kamu bagaimana kiranya? Belajar kesabaran dari Sayyidah Khadijah. Belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Bu, Kak, Dek, belajar sabar dari Sayyidah Khadijah. Lapar, ya enggak apa-apa. Kepengen punya, tapi enggak ada uangnya, yang sabar. Pengen kebeli panci, tapi uangnya belum cukup. Ya nggak apa-apa, pakai aja panci yang lama. Pengen beli horden yang baru, tapi duitnya belum ada, bahkan belum ada hordennya. Ya nggak apa-apa Bu, tutupin pakai sarung. Nggak apa-apa. Hidup susah-susah dikit tuh nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh kamu belum sampai harus mengganjal perut dengan batu, menahan lapar bukan? Kamu tidak harus sampai berjalan berkilo-kilometer buat nyari sekedar sesuatu mengganjal perut bukan? Kamu nggak pernah sampai ke situ. Saya yakin. Kita nggak pernah diuji Allah sampai sebegitunya. Maka yang sabar. Insya ingetin ucapan saya. Untukmu yang merasa hidup tidak bersahabat. Untukmu yang kesulitan ekonomi. Untukmu boro-boro dah pergi haji. Di Indomaret aja bolak-balik batal. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Wanita surga itu mengganjal perutnya dengan batu menahan lapar. Wanita surga itu sampai harus menjadi tulang berbalut kulit.
Karena 2,5 tahun berada dalam pengasingan. Tapi ia masih bisa tersenyum bahagia. Tapi ia masih bisa berkata kepada suaminya, "Enggak apa-apa wahai Rasulullah. Enggak apa. Sebab aku hidup bukan untuk itu. Aku hidup untuk Allah. Aku hidup untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang diinginkan. Tak mengapa susah di dunia, jika itu membawamu kepada bahagia kelak di akhirat. Insya nggak apa-apa. Dikasih sakit-sakit sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang di akhirat kelak insya Allah. Gitu. Itu cara jalanin hidup yang sabar. Sayyidah Asiyah sabar ngadepin suaminya. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, suaminya bukan cuman sombong. Suaminya bukan cuman arogan. Suaminya bukan cuman kamu ajakin dia ngomong tapi dia sibuk mainan HP. Betul Bu? Suaminya bukan sekedar begitu. Akan tetapi suaminya ngaku dirinya jadi Tuhan. Dan Bu, itu benar-benar dipraktekkan. Asiyah tuh disuruh sama suaminya, kalau jalan ngadep suaminya, jalan pakai lutut. Kebayang gak? Gimana ngadepin suami yang ngerasa dirinya jadi Tuhan? Kayak apa rasanya coba jadi istrinya? Masya Allah. Tapi Asiyah sabar dalam kehidupan. Asiyah tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asiyah tetap hatinya buat Allah, hidupnya buat Allah. Ngadepin kejahatan, dia tetap serahkan dirinya kepada Allah. Gitu caranya jalanin kehidupan. Jangan baru dibentak suami dikit aja, statusnya udah kayak jadi orang paling merana sejaga karsa. Narok di status. Gak gitu caranya jalanin hidup Bu. Gak gitu caranya jalanin hidup Dek. Hidup ini perlu modal. Modalnya namanya sabar. Yang sabar jalanin hidup. Yang sabar jalanin hidup. Yang sabar jalanin hidup. Kalau Sayyidah Fatimah Ustazah pun juga. Sayyidah Fatimah masa kecilnya berisi tentang pembantaian kaum kafir Quraisy kepada ayahandanya. Sayyidah Fatimah masa remajanya berisi dengan ayahnya yang pulang seringkali dalam keadaan tidak selamat. Dengarkan ceritanya Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, saya udah beriman sama Nabi. Tapi saya nggak bisa ngerjain apa-apa kala itu. Ketika saya lihat orang kaum kafir Quraisy
ngeliat Nabi Muhammad lagi sholat. Terus mereka di bawah bukit Sofa berdiskusi, rapat, seburuk-buruk rapat. Mereka bilang, dia lagi sholat noh. Ayo siapa nih? Kita biarin aja nih. Dia nih memecah belah kaum kita. Ayo siapa yang bisa gangguin dia nih? Tuh ada noh bangkainya unta. Jadi ada unta habis disembelih. Terus isi-isi dalam perutnya, kotoran-kotorannya itu nggak diambil, nggak dibersihin. Baunya pengar luar biasa, busuk luar biasa, ciuman dari tempat mereka duduk. Satu orang di antara mereka bangun, kemudian ngambil kotoran tersebut. Ibu-ibu sekalian, isi-isi ususnya, isi-isi lambungnya unta, kotoran-kotorannya diambil sama dia pakai tangannya, darah-darah segala macem itu ambil sama dia pakai tangannya, baunya busuk luar biasa karena udah 3 hari. Nabi Muhammad ditungguin sama dia, pas lagi sujud baru dilemparin dari atas. Itu kotoran jatuh di punggung Nabi, sampai jatuh ke leher Nabi, kepala Nabi. Nabi lagi sujud. Nabi kala itu bu sujud, dilamain menabi sujud. Ketawa-ketawa orang kafir Quraisy, cekikikan sampai pegang-pegang perutnya. Nabi tetap sujud aja. Sampai kemudian datang Sayyidah Fatimah. Karena rumahnya digedor sama seorang budak. Ya Fatimah, lau ra'aiti mada fa'alu ala abik. Fatimah, liatin ayah kamu diapain tuh sama orang-orang. Liatin ayah kamu diapain. Sayyidah Fatimah lari-lari. Mungkin 11 tahun, 12 tahun. Mungkin 10 tahun. Saya nggak tahu pasti usia beliau kala itu, tapi sekitaran segitulah bu. Sayyidah Fatimah lari. Kemudian Sayyidah Fatimah lihat keadaan itu. Dia pun dengan tangan kanannya mengusap kotoran di punggung ayahandanya. Sementara tangan kirinya sibuk mengusap air matanya sendiri yang gak berhenti mengalir. Nabi ketika merasakan tangan putrinya, tangan mungil, tangan kecil putrinya, mengusap punggungnya, Nabi pun duduk dan menyelesaikan sholat. Sayyidah Fatimah usap-usapin, bersih-bersihin kotoran di kepala ayahnya, di bahu ayahnya. Dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya sibuk usap air matanya. Dia berkata, mengapa mereka berbuat seperti ini padamu ayah? Mengapa mereka berbuat seperti ini padamu? Nabi Muhammad kemudian mengusap air mata di tangan putrinya seraya berkata, gak apa-apa nak, gak apa-apa. Kelak kamu akan lihat kenabian ayahmu mencapai Romawi dan Persia. 2 negara paling besar kala itu. Kayak kau zaman sekarang, tenang nak, kamu akan lihat kenabian ayahmu sampai ke Cina dan Amerika. Kayak gitulah kurang lebih.
Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu Sayyidah Fatimah. Kecilnya, sabar. Dilihat bagaimana ayahandanya bersabar terhadap segala ujian. Dan beliau belajar. Sayyidah Fatimah di masa beliau masuk usia, kemudian Nabi Muhammad menikahkannya. Bu, saya kadang suka mikir gitu ya, emang benar Nabi nih ngedidik putrinya luar biasa. Benar-benar Nabi tidak membiarkan ada cinta dunia masuk di hati putrinya Fatimah. Sayyidah Fatimah seperti yang tadi saya sampaikan, masa kecil, masa remajanya berisi dengan tangisan melihat bagaimana orang kaum kafir Quraisy berbuat kepada ayah ibunya. Beliau tahu, lihat bagaimana mereka berbuat kepada ayahandanya. Di pengasingan, dilihat. Dia tahu. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sampai kemudian di masa Madinah, putrinya ini cantik jelita. Kata Sayyidah Aisyah, ma ra'aitu ahadan ashbah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak pernah ngelihat orang lebih mirip sama Nabi Muhammad. Wajahnya, tubuhnya, ucapannya, suaranya, tingkahnya, kelakuannya. Enggak pernah saya lihat orang lebih mirip sama Nabi Muhammad daripada putrinya Fatimah bintu Muhammad. Cakep lahir batin. Ibu-ibu sekalian saya muliakan. Nabi bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki paling kaya dari umatnya. Bisa banget jodohin Sayyidah Fatimah dengan laki-laki yang hidupnya paling mapan di antara sahabatnya. Nabi, Bu, malah jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki yang gak punya apa-apa. Sepupu beliau sendiri, Ali bin Abi Thalib. Yang saat dinikahkan sama Nabi Muhammad, Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, kamu punya apa dari harta dunia? Sayyidina Ali bilang, saya punya baju besi wahai Rasulullah. Yang harganya lumayan tuh baju besinya Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, juallah baju besimu itu, bawakan uangnya, jadikan ia sebagai mahar.